Di sebuah desa terpencil di Padang, terdapat ladang ilalang yang menyimpan rahasia kelam. Konon, di sana berdiri sebuah rumah tua yang menjadi saksi bisu. Kutukan mengerikan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tidak ada yang berani mendekat saat malam tiba, karena mereka yang masuk ke ladang itu jarang kembali dengan selamat. Namun, seorang gadis bernama Rahmi harus menghadapi kenyataan bahwa darah keluarganya terikat pada kutukan itu. Ketika malam semakin pekat, ia menemukan dirinya terjebak di antara dunia manusia dan makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Mampukah ia mengungkap rahasia di balik ladang terkutuk ini dan membebaskan keluarganya dari dosa masa lalu? Selamat datang di Mantra Malam Nusantara. Di video kali ini, kita akan membahas Bayangan di Ladang Ilalang, kisah horor penuh misteri dan pengorbanan. Bersiaplah, karena malam ini kita akan mengungkap apa yang tidak seharusnya dilihat. Sore itu mentari mulai tenggelam di ufuk barat, meninggalkan langit Padang yang berwarna jingga keemasan. Angin semilir membawa harum bunga ilalang yang tumbuh liar di pinggiran desa Batu Gajah, sebuah desa kecil di Sumatera Barat. Desa ini, meskipun tenang, memiliki sisi gelap yang jarang dibicarakan penduduknya. Ladang ilalang yang luas, membentang sejauh mata memandang, adalah pusat cerita misteri yang diwariskan secara turun-temurun. Di tengah ladang itu, berdiri sebuah rumah kayu tua yang sudah lama ditinggalkan. Orang-orang desa menyebutnya rumah si Banua. Konon, rumah itu menjadi saksi bisu tragedi kelam puluhan tahun lalu. Namun, seperti kebanyakan cerita rakyat, kebenarannya selalu samar. Rahmi, seorang gadis berusia 21 tahun, baru saja kembali dari rantau untuk membantu keluarganya. Setelah hampir 5 tahun di kota, ia memutuskan pulang karena ibunya jatuh sakit. Kehidupan kota membuatnya lupa akan suasana kampung yang penuh misteri. Baginya, desa hanyalah tempat yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk, tetapi juga membosankan. Rahmi, jangan pernah ke ladang ilalang itu kalau tidak perlu, pesan neneknya suatu malam. Rahmi mengangguk seadanya. Baginya, ladang ilalang hanyalah hamparan rumput tinggi yang tak berbahaya. Tidak ada yang spesial. Namun, semua berubah ketika malam itu Rahmi bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah ladang ilalang. Di sekelilingnya hanya ada kabut tebal yang menyelimuti pandangan. Di kejauhan, ia melihat bayangan seorang perempuan. Rambut panjang perempuan itu melambai-lambai ditiup angin. Saat Rahmi mencoba mendekat, perempuan itu memutar tubuhnya perlahan. Wajahnya kosong. Tidak ada mata, hidung, atau mulut. Hanya kulit pucat seperti kain usang. Rahmi terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin mengalir di dahinya meskipun malam itu udara cukup dingin. Ia mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Namun, perasaan gelisah tetap menyelimuti. Keesokan harinya, Rahmi mencoba melupakan mimpi aneh itu. Ia sibuk membantu neneknya memasak dan mengurus kebun. Tapi, sejak pagi, ia merasa seperti ada yang memperhatikannya. Setiap kali ia menoleh, tak ada siapapun. Namun,
ketika malam tua. Perasaan itu semakin kuat. "Mi, tolong ambilkan air di sumur." "Ya," pinta neneknya menjelang maghrib. Rahmi menurut. Ia mengambil ember dan berjalan menuju sumur di belakang rumah. Ketika ia menimba air, ia mendengar suara aneh, seperti langkah kaki yang menyeret, pelan namun jelas. Rahmi berhenti sejenak, menoleh ke sekeliling. Tidak ada siapapun. "Ah, mungkin hanya hembusan angin," gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun, saat ia hendak kembali ke rumah, ia melihat sesuatu di sudut matanya. Di antara ilalang yang bergoyang di kejauhan, bayangan perempuan yang sama seperti dalam mimpinya berdiri kaku. Rahmi tercekat. Kali ini, ia yakin itu bukan ilusi. Bayangan itu menatapnya, walau ia tidak memiliki mata. Rahmi berlari masuk ke rumah, menjatuhkan ember air di depan pintu. "Ada apa, Rahmi?" tanya neneknya dengan nada khawatir. Enggak apa-apa, Nek," jawab Rahmi, berusaha menyembunyikan ketakutannya. Namun, malam itu Rahmi kembali bermimpi. Kali ini, lebih menyeramkan. Dalam mimpinya, ia melihat rumah kayu tua di tengah ladang ilalang. Ia berdiri di depannya, memandangi pintu yang terbuka perlahan. Di dalam, suasana gelap dan pengap, tetapi ada suara tangisan lirih yang memanggil namanya. "Rahmi!" Rahmi terbangun dengan jantung berdegup kencang. Ia merasakan ada sesuatu yang salah, sangat salah. Namun, ia tidak ingin menceritakan mimpinya pada nenek. Ia takut neneknya akan semakin khawatir. Esok harinya, Rahmi memutuskan untuk mencari tahu tentang rumah kayu itu. Ia bertanya pada orang-orang desa, tetapi kebanyakan dari mereka hanya menjawab singkat, "Rumah itu terkutuk, jangan dekati." Hanya Pak Ujang, tetangga sebelah rumahnya, yang mau bercerita lebih banyak. Rumah itu dulunya milik keluarga Banua. Mereka kaya raya, tapi serakah. Konon, mereka sering mengadakan ritual aneh di ladang ilalang itu. Suatu malam, terjadi pembantaian. Tidak ada yang selamat, mayat-mayat mereka ditemukan berserakan di ladang, dan sejak itu rumah itu dibiarkan kosong. "Lalu siapa perempuan itu, Pak?" tanya Rahmi. Pak Ujang menghela napas panjang. Katanya, itu arwah istri si Banua. Ia bunuh diri di rumah itu setelah menyaksikan keluarganya tewas. Arwahnya tidak pernah pergi. Ia tinggal di ladang ilalang, menunggu seseorang untuk menggantikannya. Rahmi merasa darahnya membeku. Semua mimpi dan penglihatannya seolah menjadi bagian dari cerita ini. Namun, rasa penasaran Rahmi semakin besar. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Di malam berikutnya, Rahmi memberanikan diri untuk keluar rumah. Ia membawa senter dan berjalan menuju ladang ilalang. Langit malam gelap tanpa bulan. Hanya ada suara jangkrik yang bersahutan. Semakin dalam ia melangkah, semakin ia merasa diikuti. Tiba-tiba, senter Rahmi mati. Ia terdiam, memandang ke sekeliling dengan tubuh gemetar. Dalam kegelapan, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Perlahan, dari balik ilalang, muncul bayangan perempuan dengan wajah kosong. "Rahmi!" Rahmi menjerit, tapi suaranya tertahan. Tubuhnya terasa kaku. Dan di saat itulah, perempuan itu melangkah semakin dekat, menunjukkan sesuatu yang Rahmi tak pernah duga. Rahmi berdiri mematung di tengah ladang ilalang. Suaranya tercekat, sementara tubuhnya terasa lemas, seperti lumpuh. Sosok perempuan berwajah kosong itu semakin dekat. Rambut panjangnya yang kusut menjuntai.
menyapu ilalang yang bergoyang perlahan. Gaunnya sobek-sobek seperti kain yang terlalu lama tergantung di tempat lembab. "Rahmi!" Suara itu menggema, serak namun jelas memanggil namanya. Rahmi ingin lari, tetapi kakinya tidak bisa digerakkan. Ketika sosok itu semakin mendekat, Rahmi bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Bayangan perempuan itu tiba-tiba berhenti hanya beberapa langkah di depannya. Rahmi mencoba berteriak, namun tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Perempuan itu mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah rumah kayu tua yang tampak samar di kejauhan. Gerakannya lambat, namun pasti, seperti ingin menyampaikan pesan. Rahmi memejamkan mata, berharap ini semua hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Namun, ketika ia membuka matanya, perempuan itu sudah lenyap. Yang tersisa hanya suara angin yang berdesir di antara ilalang. Napas Rahmi memburu. Tanpa berpikir panjang, ia berlari kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Rahmi langsung masuk ke kamarnya, menutup pintu dan menguncinya. Tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba mengatur napas, tapi bayangan perempuan itu terus terlintas di benaknya. Apa maksudnya? Kenapa dia menunjuk ke arah rumah tua itu? Keesokan harinya, Rahmi bangun dengan tubuh lelah. Ia tidak bisa tidur semalaman, terus memikirkan kejadian di ladang. Meskipun takut, rasa penasaran mulai menguasainya. Ia merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh perempuan itu. "Nek," Rahmi memulai pembicaraan saat sarapan. "Kenapa rumah tua di ladang itu ditinggalkan?" Nenek Rahmi yang sedang menuangkan teh menghentikan gerakannya. Wajahnya yang keriput menunjukkan kekhawatiran. "Kenapa kau bertanya tentang itu, Rahmi? Kau tidak pergi ke sana, kan?" Rahmi menggeleng, meskipun hatinya terasa bersalah karena berbohong. "Hanya penasaran saja, Nek. Semalam aku bermimpi tentang rumah itu." Nenek Rahmi menarik napas panjang. "Rumah itu penuh kutukan, jangan dekati, apalagi masuk ke sana. Banyak orang yang mencoba masuk, tapi tak ada yang kembali dengan selamat. Kalau kau memimpikannya, itu pertanda buruk." Rahmi tidak ingin mendesak neneknya lebih jauh. Namun, cerita itu justru membuatnya semakin penasaran. Apakah ada sesuatu yang tersembunyi di dalam rumah tua itu? Siang harinya, Rahmi memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Ujang. Lelaki tua itu adalah satu-satunya orang yang tampaknya tahu lebih banyak tentang rumah kayu itu. Ketika Rahmi sampai, Pak Ujang sedang duduk di serambi sambil menghisap rokok linting. "Pak Ujang, saya mau tanya soal rumah tua di ladang ilalang itu," kata Rahmi langsung, tanpa basa-basi. Pak Ujang memandangnya tajam. "Kau serius mau tahu?" Rahmi mengangguk. Pak Ujang menghela napas panjang sebelum mulai bercerita. Dulu, keluarga Banua yang tinggal di rumah itu terkenal kaya. Tapi kekayaan mereka didapat dari perjanjian dengan makhluk gaib. Setiap malam, mereka mengadakan ritual di ladang ilalang. Orang-orang desa sering mendengar suara tangisan dan jeritan dari sana. Rahmi menelan ludah. Lalu apa yang terjadi? Pada suatu malam, seorang anak kecil dari desa ini hilang. Semua orang mencarinya, tapi jejaknya mengarah ke rumah Banua. Saat orang-orang datang ke sana, mereka menemukan anak itu sudah mati. Tubuhnya berlumuran darah, seperti habis disembelih. Pak Ujang berhenti sejenak, wajahnya berubah suram. Orang-orang desa marah. Mereka membakar rumah itu bersama keluarga Banua di dalamnya. Tapi, sejak itu, arwah mereka tidak pernah pergi. Banyak yang percaya, ladang ilalang itu menjadi tempat para arwah gentayangan.
Dan perempuan yang sering terlihat di sana, itu adalah istri si Banua. Dia yang paling menderita karena anaknya sendiri menjadi korban ritual mereka. Rahmi terdiam. Cerita itu membuat bulu kuduknya berdiri. Namun, ia tidak bisa mengabaikan mimpinya. Ada sesuatu yang membuatnya merasa terhubung dengan rumah tua itu. "Sebaiknya kau jangan ke sana lagi, Rahmi," kata Pak Ujang memperingatkan. "Mereka tidak suka diganggu." Rahmi hanya mengangguk. Tapi dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak akan bisa tinggal diam. Malam itu, Rahmi kembali bermimpi. Kali ini, ia berdiri di depan pintu rumah kayu tua. Pintu itu terbuka perlahan, mengeluarkan suara berderit yang menyeramkan. Di dalam, suasana gelap gulita. Namun, ada suara lirih yang memanggil namanya. "Rahmi, tolong!" Suara itu terdengar seperti tangisan seorang perempuan. Rahmi mencoba melangkah masuk, tetapi kakinya terasa berat. Saat ia akhirnya berada di dalam rumah, ia melihat bayangan seorang perempuan duduk di sudut ruangan. Perempuan itu memandang ke arahnya. Kali ini, wajahnya tampak jelas. Mata yang penuh kesedihan, pipi yang basah oleh air mata, dan bibir yang gemetar. "Tolong aku." Rahmi terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Mimpi itu terasa begitu nyata. Ia merasa seperti dipanggil oleh sesuatu dari rumah tua itu. Pagi harinya, Rahmi mengambil keputusan. Ia harus kembali ke ladang ilalang. Ada sesuatu yang harus ia selesaikan. Meskipun ia takut, ia merasa bahwa perempuan dalam mimpinya membutuhkan bantuannya. Sore itu, saat matahari mulai terbenam, Rahmi berjalan menuju ladang ilalang. Kali ini, ia membawa sebuah lampu minyak kecil sebagai penerangan. Langit perlahan berubah menjadi gelap, dan suara jangkrik mulai terdengar. Ketika ia sampai di depan rumah kayu tua, Rahmi merasa jantungnya berdetak kencang. Rumah itu tampak jauh lebih menyeramkan daripada yang ia bayangkan. Dinding kayunya yang lapuk dipenuhi lumut, sementara pintunya bergoyang pelan seperti disapa angin. Rahmi menguatkan hati. Ia melangkah mendekat, membuka pintu yang berderit keras. Bau pengap menyambutnya, seperti sesuatu yang sudah lama membusuk di dalam. "Rahmi!" Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Rahmi memandang sekeliling. Di sudut ruangan, ia melihat sosok perempuan berlutut, tubuhnya menggigil. Rambutnya yang panjang menutupi wajahnya. "Siapa? Siapa engkau?" tanya Rahmi dengan suara bergetar. Perempuan itu mengangkat wajahnya perlahan. Matanya yang penuh kesedihan bertemu dengan mata Rahmi. "Tolong aku, mereka akan datang." Sebelum Rahmi sempat bertanya lebih jauh, pintu rumah tiba-tiba tertutup keras. Angin dingin berhembus, dan suara langkah kaki mulai terdengar di luar. Rahmi menoleh ke belakang, melihat bayangan-bayangan yang mendekat dari balik jendela. Sosok perempuan itu memegang tangan Rahmi, menggenggamnya erat. Mereka sudah di sini. Angin dingin menusuk tulang, membuat Rahmi menggigil. Suara langkah kaki dari luar rumah semakin jelas, mendekat dari segala arah. Jendela kayu tua bergetar, seperti hendak pecah. Lampu minyak yang dibawanya bergetar ringan, membuat bayangan di dinding bergerak-gerak menakutkan. Sosok perempuan yang memegang tangan Rahmi semakin erat. Matanya penuh ketakutan. "Mereka sudah di sini," bisiknya pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh suara deru angin yang tiba-tiba kencang. "Siapa mereka?" tanya Rahmi dengan suara bergetar. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepala, tubuhnya gemetar hebat. Dari arah pintu yang tertutup rapat,
terdengar ketukan pelan. Tok, tok, tok. Rahmi menelan ludah. Ia ingin bergerak, tetapi tubuhnya terasa berat, seperti dipaku ke lantai. Ketukan itu berubah menjadi gedoran keras, membuat pintu bergoyang. Bang, bang, bang. Rahmi. Suara parau menggema dari balik pintu, menyebut namanya dengan nada menyeramkan. "Siapa itu?" teriak Rahmi panik. Sosok perempuan di sampingnya mencengkeram tangan Rahmi lebih erat. Mereka adalah jiwa-jiwa yang terperangkap. Mereka tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang mereka inginkan. Rahmi tidak mengerti apa yang terjadi. Jantungnya berdetak begitu kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Gedoran pintu semakin keras, diiringi oleh suara-suara mengerikan seperti rintihan, jeritan, dan tawa yang bercampur menjadi satu. Tiba-tiba, salah satu jendela kayu di sisi ruangan terbuka dengan keras. Angin malam berhembus masuk, membawa aroma busuk yang menyengat. Di luar, Rahmi melihat bayangan hitam dengan tubuh melengkung aneh. Mereka bergerak cepat di antara ilalang, seperti kawanan binatang yang kelaparan. Sosok perempuan itu menarik Rahmi, menyuruhnya berjongkok di sudut ruangan. "Diam, jangan bergerak atau bersuara," bisiknya tajam. Rahmi menuruti. Tubuhnya gemetar hebat. Ia menahan napas, mencoba meredam suara detak jantungnya yang terasa begitu keras. Dari celah jendela, ia melihat bayangan hitam itu mulai mendekat ke rumah. Bentuk mereka semakin jelas. Tubuhnya kurus kering, dengan kulit yang seperti terbakar. Wajah mereka kosong, hanya lubang hitam yang menganga di tempat mata dan mulut seharusnya berada. Mereka mengelilingi rumah, mencakar-cakar dinding kayu dengan tangan yang kurus dan panjang. Suara cakaran itu membuat bulu kuduk Rahmi meremang. Salah satu dari makhluk itu berhenti di depan jendela, memiringkan kepalanya seolah-olah sedang mendengarkan sesuatu. Rahmi menahan napas, berharap makhluk itu tidak menyadari keberadaannya. Tapi tiba-tiba, makhluk itu mengeluarkan suara jeritan melengking seperti memanggil yang lain. Bayangan-bayangan hitam itu bergerak serempak menuju pintu depan. "Tidak, tidak!" gumam perempuan itu, suaranya penuh ketakutan. Ia menggenggam tangan Rahmi lebih kuat lagi. Seolah-olah Rahmi adalah satu-satunya hal yang membuatnya tetap bertahan. Pintu depan mulai retak. Dengan sekali hantaman keras, pintu itu terlepas dari engselnya, menghantam lantai dengan suara yang menggema. Bayangan-bayangan hitam itu masuk, memenuhi ruangan dengan kehadiran yang menyesakkan. Rahmi ingin menjerit, tetapi mulutnya tidak mampu mengeluarkan suara. Ia hanya bisa menyaksikan makhluk-makhluk itu bergerak perlahan ke arahnya. Tangan-tangan mereka yang panjang meraih ke segala arah. Sosok perempuan itu berdiri di depan Rahmi, melindunginya. "Pergi!" teriaknya, suaranya yang lembut berubah menjadi tajam. "Dia bukan milik kalian!" Makhluk-makhluk itu berhenti sejenak, seolah-olah mempertimbangkan kata-katanya. Salah satu dari mereka, yang lebih besar dari yang lain, maju ke depan. Tubuhnya lebih tegap, dengan kepala yang hampir menyentuh langit-langit. Makhluk itu mengarahkan pandangannya ke Rahmi, meskipun ia tidak memiliki mata. Dia harus ikut. Suara makhluk itu terdengar seperti patahan kayu
yang dipatahkan paksa. Tidak. Perempuan itu berdiri teguh, meskipun tubuhnya gemetar. Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, sebuah cahaya kecil muncul dari telapak tangannya. Cahaya itu semakin terang, membuat makhluk-makhluk itu mundur beberapa langkah. Mereka mengeluarkan suara melengking, seperti kesakitan. Rahmi hanya bisa menyaksikan kejadian itu dengan bingung dan takut. Cahaya dari tangan perempuan itu terus membesar, menyelimuti ruangan. Makhluk-makhluk hitam itu melarikan diri keluar dari rumah, lenyap di balik ilalang. Ketika semua kembali hening, perempuan itu jatuh berlutut. Tubuhnya tampak lemah. Rahmi segera menghampirinya. "Kau, siapa sebenarnya? Apa yang terjadi tadi?" Perempuan itu mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Aku adalah bagian dari mereka. Aku terjebak di sini seperti mereka. Tapi aku tidak ingin melukaimu, Rahmi. Rahmi mengerutkan kening. "Kenapa kau memanggilku? Apa yang kau inginkan dariku?" Perempuan itu menggenggam tangan Rahmi. Matanya yang penuh kesedihan menatap tajam. "Karena kau adalah satu-satunya yang bisa menghentikan semua ini. Mereka akan terus datang sampai kutukan di tempat ini dihentikan. Dan hanya kau yang bisa melakukannya." Rahmi bingung. "Kenapa aku? Aku bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini." Perempuan itu menunduk, suaranya bergetar. "Karena darahmu adalah kunci. Kau adalah keturunan dari salah satu pelaku ritual itu. Keluargamu terikat pada kutukan ini, dan hanya kau yang bisa memutuskannya." Dunia Rahmi terasa seperti runtuh. Apa yang baru saja ia dengar? Keluarganya terlibat dalam kutukan ini? Rahmi mencoba mengingat-ingat, tetapi tidak pernah ada cerita dalam keluarganya yang mengarah ke hal seperti ini. "Lalu, apa yang harus aku lakukan?" tanya Rahmi. Suaranya penuh putus asa. Perempuan itu menggeleng. "Aku tidak tahu, tapi kau harus mencari jawabannya sebelum mereka kembali dan mengambilmu." Sebelum Rahmi sempat bertanya lebih jauh, suara langkah kaki terdengar lagi dari luar. Perempuan itu memandang Rahmi dengan panik. "Cepat pergi, mereka kembali." Rahmi berlari keluar dari rumah, napasnya tersengal. Ia menoleh sekali, melihat perempuan itu berdiri di pintu, menatapnya dengan wajah yang penuh kesedihan. "Maafkan aku," bisiknya sebelum pintu tertutup dengan keras. Rahmi berlari sejauh mungkin, kembali ke desa tanpa menoleh ke belakang. Namun, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarganya? Dan bagaimana ia bisa menghentikan kutukan ini? Langit masih gelap. Ketika Rahmi tiba di rumah neneknya, tubuhnya lelah, napasnya terengah-engah, tetapi pikirannya terus dipenuhi oleh apa yang baru saja ia alami di ladang ilalang. Rahmi berdiri di depan pintu rumah, tangannya gemetar ketika mengetuk. "Nek, buka pintunya. Ini aku, Rahmi," teriaknya dengan nada mendesak. Tidak lama kemudian, pintu terbuka. Neneknya berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat dan penuh kekhawatiran. "Rahmi, kenapa kau keluar malam-malam? Kau tahu, itu berbahaya." Rahmi langsung masuk ke dalam rumah tanpa menjawab. Ia menutup pintu dan menguncinya rapat. Tubuhnya gemetar, dan ia hampir jatuh ke lantai jika neneknya tidak segera menangkapnya. "Apa yang terjadi? Kau seperti melihat hantu," kata neneknya dengan nada cemas. Rahmi menatap neneknya, matanya basah oleh air mata. "Nek, aku tahu tentang rumah tua itu. Aku tahu tentang ladang ilalang dan kutukan yang ada di sana.
Tapi aku tidak mengerti kenapa mereka bilang keluargaku terlibat. Apa maksudnya? Nenek Rahmi terdiam. Wajahnya tiba-tiba berubah serius, seperti ada sesuatu yang sudah lama ia sembunyikan. Ia membantu Rahmi duduk di kursi, kemudian menghela napas panjang. "Kau memang harus tahu ini," kata neneknya pelan. "Tapi janji Rahmi, apapun yang kau dengar, kau tidak akan bertindak gegabah." Rahmi mengangguk, meskipun hatinya berdebar-debar. Dulu, keluarga Rahmi berasal dari keluarga terpandang di desa itu. Mereka memiliki tanah luas, ladang-ladang subur, dan kekayaan yang melimpah. Tetapi di balik itu semua, ada rahasia kelam yang disimpan rapat-rapat. Keluarga kita dulu berhubungan dengan dukun sakti di desa ini. Nenek Rahmi mulai bercerita. Semua kekayaan yang kita miliki berasal dari perjanjian gelap dengan makhluk halus. Perjanjian itu mengharuskan keluarga kita melakukan ritual di ladang ilalang setiap bulan purnama. Mereka harus mempersembahkan sesuatu yang bernyawa. Rahmi tertegun. "Apa maksudnya, Nek? Apa yang mereka persembahkan?" Nenek Rahmi menggeleng dengan wajah sedih. "Anak-anak Rahmi, anak-anak yang hilang di desa ini, mereka adalah korban dari ritual itu. Makhluk-makhluk di ladang ilalang memakan jiwa mereka sebagai imbalan atas kekayaan dan keselamatan keluarga kita." Rahmi merasa mual. Ia tidak percaya bahwa keluarganya terlibat dalam sesuatu yang begitu mengerikan. Tapi, kalau begitu, kenapa ritual itu berhenti? "Karena keluarga Banua," jawab neneknya. "Mereka adalah bagian dari perjanjian itu. Tapi, suatu malam, mereka melakukan kesalahan fatal. Anak yang mereka persembahkan adalah anak dari seorang penduduk desa. Ketika orang-orang menemukan kebenaran, mereka marah dan membakar rumah itu. Tapi, makhluk-makhluk itu tidak pernah pergi. Mereka terikat dengan tanah itu dan dengan darah kita." Rahmi terdiam. Ingatan tentang perempuan di rumah tua itu kembali menghantuinya. Kata-katanya bahwa darah Rahmi adalah kunci untuk menghentikan kutukan ini kini mulai masuk akal. "Apa aku juga terikat dengan mereka, Nek?" tanya Rahmi dengan suara bergetar. Nenek Rahmi mengangguk perlahan. "Darahmu membawa kutukan itu. Itulah kenapa kau selalu merasa tertarik ke ladang ilalang. Mereka memanggilmu, tapi kau tidak boleh menyerah pada mereka. Kau harus menemukan cara untuk memutuskan kutukan ini." Rahmi menatap neneknya dengan penuh putus asa. "Bagaimana caranya, Nek? Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana." Nenek Rahmi terdiam sejenak, lalu berdiri. Ia berjalan ke arah lemari tua di sudut ruangan, membuka lacinya, dan mengeluarkan sebuah buku tua dengan sampul yang lusuh. "Ini milik kakek buyutmu," kata neneknya, menyerahkan buku itu kepada Rahmi. Di dalamnya ada catatan tentang perjanjian yang dibuat oleh keluarga kita. Mungkin kau bisa menemukan petunjuk di sana. Rahmi membuka buku itu dengan tangan gemetar. Halamannya sudah menguning dan tulisan tangan di dalamnya hampir pudar. Ia membaca beberapa halaman, mencoba memahami isi buku itu. Salah satu halaman menarik perhatiannya. Di sana tertulis tentang ritual penutupan. Cara untuk menghentikan perjanjian dengan makhluk halus di ladang ilalang. Tetapi ritual itu tidak mudah. "Aku harus membawa sesuatu ke ladang," kata Rahmi, membaca catatan itu. Sebuah persembahan yang bisa menggantikan nyawa-nyawa yang sudah mereka ambil. Nenek Rahmi mengangguk.
Tapi engkau harus berhati-hati. Mereka akan mencoba menghentikanmu, dan jika kau gagal, mereka akan mengambil nyawamu. Malam itu, Rahmi mempersiapkan dirinya. Ia membawa buku tua itu, seikat bunga melati, dan lampu minyak. Neneknya memintanya untuk tidak pergi sendirian, tetapi Rahmi merasa ini adalah sesuatu yang harus ia lakukan sendiri. Langit gelap tanpa bulan, hanya cahaya bintang yang samar-samar menerangi jalan menuju ladang ilalang. Suara jangkrik dan hembusan angin malam mengiringi langkah Rahmi. Ketika ia sampai di ladang, suasana terasa lebih menyeramkan dari sebelumnya. Ilalang yang biasanya bergoyang lembut kini tampak seperti tangan-tangan yang mencoba meraihnya. Di tengah ladang, rumah tua itu berdiri dengan angkuhnya, memancarkan aura kelam. Rahmi berdiri di depan rumah, memegang erat buku tua di tangannya. Ia membaca mantra yang tertulis di dalamnya. Suaranya gemetar tetapi tegas. "Tolong aku." Suara perempuan itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Rahmi menoleh, melihat sosok perempuan itu berdiri di depannya. Wajahnya penuh harapan, tetapi juga ketakutan. Kau datang untuk menghentikan mereka." Rahmi mengangguk. "Aku akan mencoba, tapi aku butuh bantuanmu." Perempuan itu tersenyum tipis, lalu berjalan mendekati Rahmi. "Mereka akan melawan, tapi jika kau tetap teguh, kau bisa melakukannya." Tiba-tiba, suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam rumah. Gedoran dan jeritan memenuhi udara, membuat Rahmi merasa seperti ingin lari. Tetapi ia tidak boleh menyerah. Ia membuka buku itu lagi, membaca mantra berikutnya dengan suara yang lebih keras. Angin bertiup kencang, membuat ilalang berdesir keras seperti bisikan ribuan suara. Dari dalam rumah, bayangan-bayangan hitam mulai keluar mengelilingi Rahmi. Mereka bergerak cepat, mencoba mengganggu konsentrasinya. Rahmi menutup matanya, mencoba tetap fokus pada mantranya. Ia terus membaca, meskipun suara-suara itu semakin keras dan makhluk-makhluk itu semakin mendekat. Cahaya dari lampu minyak di tangannya mulai memudar. Tetapi sebelum padam, sesuatu yang aneh terjadi. Cahaya itu berubah menjadi bola api kecil melayang di udara, membentuk lingkaran di sekeliling Rahmi. Makhluk-makhluk itu mundur, mengeluarkan jeritan kesakitan. "Aku hampir selesai," bisik Rahmi pada dirinya sendiri, melanjutkan mantranya. Di depannya, sosok perempuan itu tersenyum, meskipun air mata mengalir di pipinya. "Terima kasih," bisiknya pelan sebelum tubuhnya perlahan memudar, menghilang bersama angin malam. Ketika Rahmi mengucapkan kata terakhir dari mantranya, ladang ilalang tiba-tiba menjadi hening. Angin berhenti dan makhluk-makhluk itu lenyap begitu saja. Rumah tua di depannya mulai retak, kemudian runtuh perlahan hingga menjadi debu. Rahmi jatuh terduduk, tubuhnya lelah, tetapi hatinya terasa lega. Kutukan itu telah diputuskan. Namun, sebuah bisikan lembut terdengar di telinganya. "Kau sudah melakukan bagianmu, tapi perjalananmu belum selesai." Rahmi terbangun dengan rasa lelah yang menguasai tubuhnya. Sinar matahari menembus celah-celah pepohonan, menandai bahwa malam yang penuh kengerian telah berlalu. Ia masih berada di tengah ladang ilalang yang kini tampak berbeda. Tidak ada lagi aura suram, tidak ada lagi bisikan atau bayangan hitam yang mengintai. Rumah tua itu telah lenyap,
menyisakan tanah kosong yang seolah telah dibebaskan dari sesuatu yang jahat. Namun, Rahmi tidak merasa lega sepenuhnya. Kata-kata terakhir yang ia dengar sebelum pingsan, bisikan yang mengatakan bahwa perjalanannya belum selesai, terus menggema di kepalanya. Apalagi yang harus aku lakukan? Gumamnya pelan sambil berdiri dan membersihkan debu dari pakaiannya. Rahmi memutuskan untuk kembali ke rumah neneknya. Jalannya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahannya. Ketika ia tiba, neneknya menyambutnya dengan air mata kebahagiaan. "Kau berhasil, Rahmi," kata neneknya sambil memeluknya erat. "Aku tahu kau bisa melakukannya." Rahmi hanya tersenyum tipis, meskipun pikirannya masih dipenuhi pertanyaan. Ia menceritakan semua yang terjadi, termasuk bisikan yang ia dengar. Neneknya terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Itu artinya ada sesuatu yang masih tersembunyi," kata neneknya. "Mungkin sesuatu yang belum kita pahami sepenuhnya." Rahmi mengangguk, meskipun ia tidak tahu harus mencari jawaban di mana. Ia memutuskan untuk membuka kembali buku tua yang ditinggalkan kakek buyutnya. Kali ini, ia membaca setiap halaman dengan cermat, mencari petunjuk apapun yang mungkin terlewatkan sebelumnya. Di salah satu halaman terakhir, Rahmi menemukan sesuatu yang membuatnya merinding. Ada catatan tentang pengorbanan terakhir, sebuah ritual yang harus dilakukan untuk benar-benar mengakhiri kutukan. Tertulis bahwa meskipun perjanjian dengan makhluk-makhluk itu telah dihentikan, sisa-sisa energi mereka masih akan mengintai darah keluarga yang terlibat. Untuk membersihkan semuanya, baca Rahmi dengan suara pelan. Seorang pewaris darah harus menawarkan dirinya ke tempat di mana segalanya bermula. Hanya dengan begitu, semua roh yang terperangkap akan benar-benar bebas. Rahmi menatap neneknya dengan wajah pucat. "Apa artinya ini, Nek? Apakah aku harus mengorbankan diriku?" Neneknya menggeleng dengan air mata mengalir di pipinya. "Tidak, Rahmi. Kita akan mencari jalan lain. Pasti ada cara lain." Namun, dalam hatinya, Rahmi tahu bahwa apa yang tertulis dalam buku itu adalah kebenaran. Semua penderitaan ini berasal dari dosa yang dilakukan oleh keluarganya. Ia tidak bisa membiarkan kutukan itu tetap ada, bahkan jika itu berarti mengorbankan dirinya. Malam itu, Rahmi kembali ke ladang ilalang. Ia membawa buku tua itu, sebuah keris pusaka keluarga, dan sebuah lilin putih yang melambangkan kemurnian. Ia merasa tenang, meskipun ia tahu apa yang mungkin akan terjadi. Di tengah ladang, Rahmi duduk bersila. Ia menyalakan lilin dan meletakkannya di depannya. Kemudian, ia membuka buku itu dan mulai membaca mantra terakhir dengan suara lantang. Angin malam mulai berhembus, membawa suara-suara yang familiar, bisikan, rintihan, dan jeritan. Tetapi kali ini, Rahmi tidak takut. Ia terus membaca, meskipun udara di sekelilingnya semakin berat dan dingin. Tiba-tiba, tanah di bawahnya bergetar. Dari dalam tanah, muncul sosok-sosok hitam yang pernah mengelilinginya. Tetapi kali ini, mereka tidak menyerang. Mereka hanya berdiri, mengelilinginya dalam lingkaran besar, seolah menunggu sesuatu. Rahmi mengangkat keris pusaka itu, membaca kata-kata terakhir dari mantra. "Dengan darah ini, aku memutuskan semua ikatan. Dengan hidup ini, aku membebaskan mereka yang terperangkap." Ketika ia selesai, salah satu makhluk hitam mendekat. Sosok itu jauh lebih besar dari yang lain, dengan bentuk yang mengerikan. Tetapi ketika ia mendekat, wajahnya berubah menjadi sesuatu yang dikenal Rahmi, perempuan yang selama ini ia temui di rumah tua.
"Terima kasih," kata perempuan itu dengan suara lembut. "Kau telah melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun." Rahmi menatapnya dengan air mata mengalir. Apa ini akan mengakhiri semuanya? Perempuan itu mengangguk. "Ya, tapi ini juga akan mengakhirimu. Apakah kau siap?" Rahmi menghela napas panjang. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara. Ia mengangguk pelan, lalu menutup matanya. Keesokan paginya, nenek Rahmi menemukan ladang ilalang itu kosong. Tidak ada lagi rumah tua, tidak ada lagi aura gelap. Tetapi ia menemukan sesuatu di tengah ladang. Keris pusaka keluarga dan lilin yang sudah padam. Tidak ada jejak Rahmi dimanapun. Namun neneknya tahu apa yang telah terjadi. Ia tahu bahwa cucunya telah mengorbankan dirinya untuk membebaskan semua jiwa yang terperangkap, termasuk keluarganya sendiri. Di malam-malam berikutnya, penduduk desa mulai bercerita bahwa ladang ilalang kini terasa damai. Tidak ada lagi suara-suara aneh atau bayangan-bayangan hitam yang mengganggu. Ladang itu menjadi subur kembali, dan penduduk mulai menanaminya dengan tanaman. Tetapi nenek Rahmi selalu kembali ke tempat itu, membawa bunga melati untuk diletakkan di tengah ladang. Ia tahu bahwa cucunya telah menjadi pahlawan yang membebaskan desa dari kutukan. Meskipun Rahmi telah pergi, keberaniannya akan selalu dikenang. Dan ladang ilalang itu, yang dulunya menjadi tempat kegelapan, kini menjadi tempat yang penuh dengan kedamaian.